Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada saat ini kita senantiasa dikaruniai kesehatan. Walhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk kembali menyampaikan atau membacakan syarah daripada hadis Arba'in An-Nawawi karya Al-Ustaz Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu telah kita bacakan tentang hadis yang keempat ini berkaitan dengan amalan itu tergantung dengan penghujungnya atau akhirnya. Maka kita akan mengulang pembacaan hadis ini yang juga syarah yang pertama daripada hadis yang keempat ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Hadis riwayat Bukhari nomor 3332 dan di dalam Muslim nomor 2643. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Setiap orang dari kalian telah dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi alaqah, zigot selama itu pula. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama itu pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu malaikat itu meniupkan ruh kepadanya, dan malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama tentang catatan rezekinya, yang kedua tentang amalannya, yang ketiga tentang ajalnya, 4 tentang kehidupannya, apakah dia bahagia atau sengsara. Demi Allah Azza wa Jalla yang tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya seseorang di antara kalian benar-benar mengamalkan amalan penduduk surga, amal soleh, sampai di antara dia dengan surga itu hanya sejarak 1 jengkal saja. Namun telah mendahulunya catatan takdir, kemudian dia mengamalkan amalan penduduk neraka dan dia pun masuk ke dalamnya. Dan sungguh ada seorang yang mengamalkan amalan penduduk neraka sampai antara dia dengan neraka hanya tinggal 1 jengkal saja, akan tetapi catatan takdir telah mendahulunya dan dia pun mengamalkan amalan penduduk surga, kemudian dia masuk ke dalamnya. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala menyampaikan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang benar dan dibenarkan. Mengapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memulainya dengan perkataan tersebut? Hal ini dikarenakan hadis ini sedang berbicara tentang 2 perkara ghaib. Pertama tentang proses penciptaan janin. Perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang
proses penciptaan janin di zaman tidak ada teknologi secanggih seperti saat ini. Sehingga pembahasan tentang proses penciptaan janin merupakan perkara yang gaib. Sahabat muslim rahimani rahimakumullah, yang kedua tentang masalah takdir. Ini masalah gaib yang kedua. Masalah gaib yang pertama adalah rahasia proses penciptaan manusia. Allah Azza Jalla Jalal menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa proses pembentukan janin melalui 7 fase. Yang pertama saripati tanah, sperma, segumpal darah, segumpal daging, tulang yang dibalut dengan daging, proses pembentukan yang lainnya. Seluruh tahapan ini terkumpul di dalam firman Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan dia sebagai sperma di dalamnya tempat yang kukuh. Kemudian kami jadikan sperma itu menjadi segumpal darah. Kemudian darah itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang. Kemudian tulang itu kami balut dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk dalam bentuk lain. Maha suci Allah Jalla Jalal, sebaik-baik pecinta. Ini Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 12 sampai dengan 14. Hal serupa juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج bahij. Wahai manusia, jika kalian ragu akan hari kebangkitan, maka sungguhnya kami telah ciptakan kalian dari tanah, kemudian dari sperma, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tempatkan di dalam rahim yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai anak bayi, kemudian kalian berkembang dan sampai masa usia dewasa, dan di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum dilahirkan, dan di antara kalian ada yang dibiarkan hidup sampai masa tuanya. Proses penciptaan manusia juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ada 2 hadis yang menyebutkan tentang fase-fase penciptaan manusia. Yang pertama,
hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra bin nutfati nistani wa arba'una lailah, ba'atsallahu ilaiha malakan فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. Jika air itu sudah melalui 42 hari, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kemudian membentuknya dan menciptakan pendengaran untuknya dan penglihatannya dan kulitnya dan dagingnya dan tulangnya. Kemudian malaikat berkata, "Ya Rabb, apakah kami jadikan dia laki-laki atau perempuan?" Kemudian Rabbmu menentukannya sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan malaikat pun menuliskannya. Kemudian malaikat itu bertanya, "Bagaimana dengan ajalnya ya Rabb?" Dan kemudian Rabbmu menentukannya sesuai dengan yang dia kehendaki, dan malaikat pun menulisnya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Bagaimana dengan rezekinya ya Rabb?" Kemudian Rabbmu menentukan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa catatan di tangannya, dan dia tidak menambah sedikit pun dan tidak pula mengurangi dari apa yang dia perintahkan dengannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2645. Sahabat Muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan di dalam matan, sebagian ulama memahami dari hadis Ibnu Mas'ud ini bahwasanya proses pembentukan dari fase air mani hingga segumpal daging menjadi dalam rentang waktu 120 hari. Perinciannya adalah 40 hari dalam bentuk air mani, 40 hari dalam bentuk segumpal darah, dan 40 hari dalam bentuk segumpal daging. Barulah setelahnya Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat, yaitu setelah melebihi 120 hari. Mereka berdalil dengan hadis ini, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan thumma dzalika thumma yakunu mudghatan mithla dzalik." Sungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian dalam bentuk segumpal darah seperti itu 40 hari berikutnya, kemudian dalam bentuk segumpal daging seperti itu 40 hari berikutnya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 3208. Namun penerjemahan yang demikian adalah penerjemahan dan pemahaman yang kurang tepat. Hal ini dikarenakan di dalam hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari disebutkan dengan jelas bahwa malaikat diutus setelah melalui 42 hari, bukan setelah 120 hari atau 40 bulan. Tentunya dua riwayat ini sangat kontras. Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala melanjutkan, pendapat yang benar wallahu alam adalah menafsirkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan redaksi yang menyebutkan lafaz fi dzalika, pada yang demikian, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalika thumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian pada yang demikian juga dalam bentuk segumpal darah seperti itu, kemudian pada yang demikian juga dalam bentuk segumpal daging seperti itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3332 dan Muslim nomor 2643. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pada yang demikian adalah 40 hari tersebut. Adapun yang dimaksud dengan seperti itu adalah dikumpulkan. Jika kita terjemahkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berdasarkan pendapat ini, maka bayinya sebagai berikut. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan pembentukan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian pengumpulannya berupa segumpal darah terjadi
pada 40 hari tersebut, kemudian mengumpulkan pengumpulan yang berupa segumpal daging terjadi pada 40 hari tersebut. Dengan demikian tidak ada sedikit pun pertentangan antara hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Mu'allif hafizahullah taala melanjutkan, dari sini dapat kita simpulkan bahwa penciptaan fase air mani, segumpal darah dan segumpal daging terjadi dalam 40 hari, bukan masing-masing setiap fase itu dilalui selama 40 hari. Penerjemahan ini lebih cocok dengan ilmu kedokteran dengan di zaman sekarang, karena menurut para dokter setelah 40 hari pertama janin sudah mulai terjadi proses pembentukan, bukan hanya sekedar segumpal darah atau daging. Ya. Adapun perincian fase-fase penciptaan, insyaallah taala sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.